Hai semua, kembali lagi ke channel Kata Kita, channel yang akan ngebahas tentang UTBK 2020, baik itu tips persiapan, kiat persiapan, serta soal-soal persiapan menjelang UTBK 2020. Kali ini aku bakal ngebagiin tips buat kamu cukup belajar 1 jam untuk lulus UTBK 2020. Nah, buat kamu kaum mageran, kamu bakal senang mendengar video ini. Yang pertama tentunya tidak terlepas dari itu adalah latihan soal. Latihan soal rutin setiap hari, dimana kamu cukup 1 jam per hari untuk tiap topik, garis bawahi untuk tiap topik. Jadi ada total 4 jam sehari untuk semua topik, yaitu 1 jam untuk penalaran umum, 1 jam untuk pemahaman bacaan dan menulis, 1 jam untuk pengetahuan dan pemahaman umum, dan 1 jam terakhir untuk pengetahuan kuantitatif. Jadi dalam sehari kamu harus pastikan kamu ada membahas soal selama 4 jam sehari, baik itu pagi hari 1 jam, siang hari 1 jam, sore hari 1 jam, ataupun malam hari 1 jam. Itu sesuai keinginan kamu saja. Nah, ingat, selama 1 jam itu kamu memang benar-benar terfokus untuk mengerjakan soal. Tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan handphone, apalagi bermain game. Ingat untuk terus konsisten mengerjakan soal agar kamu terbiasa dengan pola-pola soal yang diberikan nanti, sehingga di hari H kamu terbiasa dan dengan gampang mengerjakan soal UTBK 2020. Nah, aku bakal ngebagiin tips pada saat UTBK berlangsung, tips di hari H-nya tentunya. Yang pertama, kamu harus memahami konsep soal, di mana TPS memiliki berbagai macam bentuk soal. TPS yang terdiri dari 80 soal pastinya terdiri dari bermacam-macam bentuk. Yang pertama, kamu harus memahami alur soal. TPS tidak memiliki materi yang pasti dan memiliki bentuk soal yang berbeda-beda, walaupun konsepnya sering sama, sehingga harus sering latihan untuk dapat memahami tiap soal yang ada. Jadi dengan latihan soal 1 jam tadi, kamu akan dapat memahami soal yang diberikan di UTBK dengan cara mengetahui alur yang diberikan. Nah, tidak perlu dihafal bentuk soalnya, cukup mengerti alur untuk mendapat jawaban menurut pemahaman sendiri. Dengan begitu, jawaban tersebut akan lebih membekas dibandingkan dengan jawaban yang didapat dari orang lain. Apabila kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan dan tentunya lulus. Bagaimanapun model soalnya tidak akan sulit untuk dikerjakan, karena kamu sudah mengetahui berbagai bentuk soalnya. Nah, yang kedua adalah penggunaan waktu sebaik-baiknya. Sebaran soal UTBK 2020 adalah sebagai berikut: penalaran umum 35 menit, pemahaman bacaan dan menulis 25 menit, pengetahuan dan pemahaman umum 25 menit, pengetahuan kuantitatif 35 menit. Jadi ada 105 menit, di mana ada 80 soal. Sehingga alokasi waktu untuk tiap soal kira-kira 1 menit 28 detik. Jadi kira-kira kamu menjawab satu soal itu di sekitaran 1 menit 28 detik. Tipsnya, kerjakan soal mudah dan butuh waktu yang sebentar. Tidak perlu mengerjakan soal yang mudah, tapi tidak butuh waktu yang lama. Kamu harus memilah-milah soalnya terlebih dahulu. Peserta dituntut untuk berpikir cepat dan tepat di bawah tekanan waktu, karena apabila soal sudah berganti tipe, maka tidak akan bisa kembali ke tipe selanjutnya. Lebih baik mengerjakan soal yang mudah dan butuh waktu sebentar, daripada mengerjakan soal yang mudah tapi butuh waktu lama. Kelihatan sepele sepertinya, tapi banyak orang yang terjebak di situasi seperti ini. Karena terlalu asik mengulik satu soal lain jadi kurang maksimal, padahal jawabannya lebih cepat untuk didapat. Hal ini tentu memengaruhi tekanan dalam mengerjakan soal di sisa waktu. Saran saya, kamu melakukan scanning terlebih dahulu terhadap semua soal, lalu menandai tipe soalnya, yang mana mudah dan butuh waktu sebentar, dan mana yang mudah dan butuh waktu lama, serta mana yang sulit dalam butuh waktu sebentar atau butuh waktu yang lama. Dan kamu bisa menyisakan beberapa menit terakhir untuk mengoreksi kembali. Misal dalam 30 menit kamu harus selesai menjawab, sehingga tersisa 5 menit untuk mengoreksi dan mengecek kembali jawaban. Tidak tertutup kemungkinan ada soal yang lupa dijawab, padahal sudah diketahui hasilnya, atau silap dalam memilih pilihan jawaban. Nah, selanjutnya kamu harus memahami maksud soal. Maksudnya di sini
Kamu harus mengetahui di UTBK 2020 nantinya ada kira-kira 10 bacaan. Banyak banget kan? Kamu tidak perlu membaca soal benar-benar. Maksudnya di sini membaca bacaan benar-benar. Jadi, ingat tidak semua soal benar-benar sulit. Ada kadang soal yang jawabannya langsung ada pada teks. Jangan baca teks dulu, melainkan baca soal dahulu. Setelah mengetahui soal yang ditanyakan, maka sudah diketahui poin apa-apa saja yang harus dicari sehingga dalam membaca akan jauh lebih terarah. Hal-hal ini aku tuliskan berdasarkan pengalaman pribadiku mengikuti UTBK tahun lalu. Nah, selanjutnya kamu harus bersikap tetap tenang. Yang maksud di sini bersikap tetap tenang, aku tahu bahwa 80 soal dalam 105 menit itu adalah hal yang sulit. Tetapi saat kamu mengalami kesusahan, anggap semua orang yang berada di ruangan yang sama dengan kamu juga mengalami kesusahan. Jadi di dalam pikiran kamu tidak merasa kamu adalah satu-satunya orang yang mengalami tekanan itu. Kamu harus berpikir positif, kamu bisa menjawab semua soalnya. Walaupun kamu merasa kesulitan, kamu berpikir positif saja bahwa semua orang juga tidak bisa menjawab soal tersebut. Tetapi jangan jadikan ini menjadi patokan kamu sehingga kamu tidak menjawab semua soal. Bisa-bisa berabe dong. Tetap fokus pada soal, bukan kepada hal lain, apalagi melihat orang lain. Karena dengan melihat orang lain, kadang ada orang lain yang sudah bisa mengerjakan banyak soal dan kamu masih mengerjakan sedikit soal, itu akan merusak fokus kamu dan akan memberikan kamu tekanan yang lebih sehingga kamu tidak dapat mengerjakan soal lebih lagi. Nah, selanjutnya tips terakhir yaitu persiapan lain. Persiapan lain yang aku maksud di sini, sebelum UTBK kamu pastikan kamu menjaga energi tubuh kamu terlebih dahulu dengan cara makan secukupnya dan minum secukupnya. Dan kamu memastikan sebelum UTBK berlangsung sudah buang air kecil dan sudah buang air besar tentunya. Nah, yang terakhir, tips terakhir adalah berdoa. Oke, sekian, terima kasih untuk tips yang aku berikan baik pada persiapan sebelum, sesudah, dan pada hari H-nya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih, selamat berjuang. Thank you. Ciao.